Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, seorang wanita muda tewas dianiaya oleh mertuanya sendiri di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pelaku emosi lantaran sang menantu berkata kasar saat dinasehatinya. Pelaku ditangkap warga usai kejadian. Warga digegerkan dengan penganiayaan yang menewaskan seorang ibu rumah tangga di depan kamar kontrakannya di Kelurahan Aneiwoi, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Warga tak bisa menolong wanita 20 tahun ini karena pelaku mengamuk secara membabi buta. Pelaku penganiayaan akhirnya bisa ditangkap oleh polisi. Ironis, pelaku ternyata mertua korban. Polisi melakukan olah TKP dan memasang garis polisi. Ceceran darah didapati mulai dari dalam kamar hingga di teras. Peristiwa berawal saat pria 50 tahun ini mendatangi korban di rumah kontrakannya. Saat itu, pelaku menasihati korban karena sering bertengkar dengan suaminya, sehingga pelaku malu pada warga. Korban juga dinasihati karena kerap meninggalkan rumah usai cekcok dengan suami. Namun saat dinasihati, korban membalas dengan kata-kata kasar hingga pelaku emosi dan menganiaya korban dengan senjata tajam. Korban tewas akibat luka beberapa kali tusukan di tubuhnya. Di mana tersangka adalah mertua dari korban. Adapun kronologis kejadian dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka, tersangka menuturkan bahwa dirinya kesal saat nasihati korban. Korban mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan sehingga menyulut kemarahan tersangka. Jenazah korban dibawa ke Puskesmas Tanggitada untuk divisum. Sementara pelaku ditahan di Mapolres Kolaka dan terancam 15 tahun penjara. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asdar Lantoro melaporkan. Pemirsa, hilang hampir 1 pekan, seorang wanita ditemukan tewas di dalam gorong-gorong di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis, keluarga korban histeris. Polisi melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad wanita yang ditemukan di gorong-gorong, Jalan Cimucang, Kota Tasikmalaya. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Jasad korban dibawa ke RSUD Dr. Sukarjo, Tasikmalaya untuk divisum. Keluarga histeris saat melihat jasad korban di RSUD Dr. Sukarjo. Korban diketahui adalah adik Cicih yang hilang sejak 6 hari lalu. Korban terakhir pamit pergi ke rumah cucunya di Situ Gede. Memang benar yang ketakutan itu identitasnya adalah seorang wanita berumur 63 tahun bernama Aceh, Cicih ya. Kita untuk sementara tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Jasad korban dibawa keluarga untuk dimakamkan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono melaporkan. Pemirsa, cemburu mendapati istrinya menelpon pria lain. Seorang suami di Musi, Banyuasin tega membunuh istrinya sendiri. Korban tewas akibat luka tusuk dan cekikan di leher. Siti Lena tewas akibat dianiaya oleh Amura, suaminya di kamar rumahnya di Desa Kemang, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Korban tewas akibat luka tusuk di tubuh dan bekas cekikan di leher. Pelaku dibawa ke Mapolres Musi, Banyuasin setelah menyerahkan diri ke Mapolsek Babat Toman. Dengar suara dia. Terus apa yang terlaku setelah kau dengar dia nelfon? Itu sayang. Sayang. Kata-kata teleponan itu. Terus? Udah gue langsung main ngambil lagi. Kepada polisi, pelaku mengaku cemburu mendengar istrinya menelpon pria lain di dalam kamar. Padahal pelaku dan korban baru rujuk dan dikaruniai seorang anak setelah 2 tahun berpisah. Kesalahan yang sebelumnya memang antara Amura dengan si Siti Lena ini sudah pernah bercerai 2 tahun, kemudian kembali rujuk, sama-sama hidup kembali, namun inilah yang terjadi, yaitu kembali cekcok. Polisi menyita barang bukti pisau. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari melaporkan. Pemirsa, awasi anak Anda saat bermain. Seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun tewas di lorong lift
diduga terjatuh dari lantai 3 proyek pembangunan masjid. Korban bersama temannya sempat ditegur petugas kebersihan namun malah berlarian ke dalam bangunan. Petugas melakukan olah TKP di lokasi temuan jasad bocah laki-laki 10 tahun di ruang lift proyek pembangunan masjid di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bocah kelas 5 SD ini tewas karena terjatuh dari lantai 3 bangunan. Diduga korban terjatuh dari ketinggian 20 meter saat bermain di lantai 3 masjid. Saat kejadian, aktivitas proyek sedang libur dan hanya ada petugas kebersihan. Korban bersama temannya sempat ditegur, namun malah berlarian ke dalam bangunan. Hari Minggu itu kan lagi off, lagi istirahat. Mungkin ada 2 orang bersih-bersih yang menjaga di sini. Gitu aja sih, tahu-tahu mereka itu ditegur. Taunya lari kemana nggak ngerti, nggak lama kemudian suara mungkin cek kaget, barulah laporan. Jasad korban dievakuasi ke RSUD Dr. Doris Silvanus untuk divisum. Polisi meminta keterangan teman korban serta beberapa saksi pekerja proyek. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Minibus milik kementerian yang ditumpangi 24 orang terguling di Jalan Trans Sulawesi. Minibus hilang kendali di tikungan saat turun hujan akibat 4 penumpang terluka parah. Minibus Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berpenumpang 24 orang ini mengalami kecelakaan tunggal dan terbalik di Jalan Trans Sulawesi. Kecelakaan berawal saat sang pengemudi berkendara dalam kecepatan tinggi dan tak bisa mengendalikan laju kendaraannya di jalanan tikungan saat hujan turun. Akibatnya bagian belakang minibus sempat menabrak pembatas jalan dan terguling. Sejumlah penumpang luka-luka, 4 diantaranya kritis karena mengalami luka cukup parah, dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kondisi jalan itu licin karena mulai turun hujan. Kemungkinan kecepatannya kira-kira sekitar kecepatan 60 dan di belakang kita ini ada tikungan. Sehingga ban slip dan menabrak trotoar jalan. Ada berapa penumpang di dalam? Kurang lebih 24. Mengantisipasi kemacetan, petugas Polsek Kaluku bersama warga mengevakuasi minibus keluar dari badan jalan. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Abdul Jalal, iNews melaporkan. Pemirsa, terjerat narkoba, Yunan Helmi, adik kandung Wali Kota Palu Sigit Purnomo atau Pasha Ungu, ditangkap petugas BNN. Tersangka ditangkap bersama 2 rekannya saat pesta sabu. Yunan Helmi, adik kandung PLT Wali Kota Palu Sigit Purnomo alias Pasha Ungu, ditangkap Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Pelaku dibekuk saat menggelar pesta sabu di kampung narkoba Tatanga bersama 2 rekannya. Dari tangan pelaku disita 15 paket sabu, 7 kartu ATM, 7 handphone, dan alat isap yang digunakan saat berpesta sabu. Penangkapan dilakukan setelah petugas sebelumnya gagal meringkus pelaku yang lolos saat penggerebekan. Yang kita amankan ada 3, inisial H, inisial N, dan P. Helmi merupakan DPO dan juga target operasi petugas BNNP Sulawesi Utara. Pelaku diincar setelah rekannya HG diciduk bersama barang bukti 1,1 kg sabu. Kini Helmi bersama 2 rekannya masih berada di rumah tahanan BNNP Sulawesi Tengah untuk pengembangan lebih lanjut. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jimmy Hendrik, iNews melaporkan. Waspada, penjamret mengincar handphone yang digunakan anak-anak. Seorang anak menjadi korban penjamretan handphone saat bermain bersama temannya. 2 pelaku yang mengendarai motor mengincar anak-anak yang tengah asik memegang handphone. Kamera CCTV di Jalan Sultan Sulaiman, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, merekam aksi penjamretan handphone pada sejumlah anak yang tengah asik bermain. Sebelum beraksi, 2 pelaku terlihat mengincar anak-anak yang sedang memegang handphone.
Saat korban asik bermain, satu pelaku langsung merampas handphone dan kabur. Keluarga korban menyebut aksi penjamretan ini terjadi pada pagi hari saat situasi sekitar lokasi sepi warga. Kejadian itu kapan, Bu? Jam 10 pagi. Jam Katanya main game katanya. Main game. Nah, pas duduk di situ cak mana, Bu? Pas duduk situ baru cak 2 detik. Ada 2 detik. budak lewat. Budak lewat langsung dirampasnya? Iya, budak itu turun langsung dirampasnya. Korban telah melaporkan aksi penjamretan ini ke Polsek Sukarami, Palembang bersama barang bukti rekaman CCTV. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk memburu pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Sepasang remaja menitipkan bayi yang baru saja dilahirkannya pada warga di Tangerang, Banten. Pasangan remaja ini diamankan polisi tak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku mengaku melahirkan bayinya seorang diri di kamar mandi rumahnya. Warga desa Tapos Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten digemparkan dengan bayi yang dititipkan sepasang remaja kepada seorang warga. Bayi perempuan yang masih lengkap dengan tali pusarnya ini dititipkan pada pemilik rumah warga setempat. Awalnya pelaku berjanji akan kembali mengambil bayinya. Namun tak kunjung kembali, warga pun melapor kasus ini ke polisi. Pagi, jam sekitar jam 5-an, 2 orang anak remaja itu bawa bayi ke rumahnya Ibu Isah yang tadi. Yang nitipin itu memang warga sini atau gimana? Bukan, itu warga Ketomas. Satu warga Ketomas, satu warga Jambe, anak-anak remaja itu. Bukan warga sini ya? Bukan. Berarti bukan dibuang, Pak, dititipin ya? Dititipan, bukan dibuang, dititipan itu. Polisi akhirnya mengamankan remaja pria yang menitipkan bayi. Pelaku mengaku bukan ayah dari bayi perempuan yang dilahirkan oleh teman wanitanya berinisial E, warga desa Cisoka, Tangerang. Ibu bayi yang masih remaja menitipkan bayinya karena takut persalinannya diketahui orang tuanya. Melahirkan jam 1 malam di rumahnya. Karena dia ketakutan orang tuanya, akhirnya bayi tersebut pagi-pagi atau subuh-subuh dititipkan di daerah Tapos. Mencari saksi yang lain, keterangan lain, karena si ibunya belum bisa diwawancarai atau belum bisa. Remaja perempuan ibu bayi tersebut dibawa ke puskesmas oleh petugas Tiga Raksa untuk menjalani perawatan bersama bayinya. Polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria tega menjual bayi berusia 6 bulan anak kandungnya sendiri demi membeli narkoba. Informasi ini akan hadir untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di Sergap.